Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Ajkia Marwah, NPM 104230111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah dipelajari sebelumnya mengenai persediaan pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang pertama itu ada definisi persediaan. Nah, persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal, dalam proses produksi untuk dijual kembali, dan juga merupakan bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam produksi untuk selanjutnya. Lalu yang kedua ada klasifikasi persediaan, di mana klasifikasi persediaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pada perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Nah, di mana perusahaan dagang ini merupakan perusahaan dagang yang menjual barang tanpa melalui proses produksi. Nah, jadi oleh karena itu si klasifikasi persediaannya lebih sederhana seperti persediaan barang dagangan, di mana barang yang dibeli untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk ataupun proses tambahan. Lalu yang kedua ada perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur ini mengolah dan juga mengolah bahan baku ke dalam bentuk produk jadi. Nah, si persediaan dalam merupakan manufaktur juga mencakup beberapa, yaitu pertama bahan baku. Bahan baku itu merupakan material utama yang akan digunakan dalam proses produksi. Lalu yang kedua ada barang dalam proses. Nah, barang dalam proses merupakan produk yang sedang dalam proses produksi, tetapi belum juga selesai gitu. Lalu yang ketiga ada produk jadi atau barang jadi, di mana produk ini produk yang telah siap dijual kepada konsumen ataupun distributor. Lalu yang selanjutnya ada penentuan hak kepemilikan dalam atas persediaan. Nah, di mana salah satu kriteria persediaan yang diakui sebagai aset ketika persediaan telah dimiliki dan juga dapat digunakan untuk memperoleh manfaat atau di masa depan. Nah, yang pertama ada uh, barang dalam gudang. Nah, barang dalam gudang biasanya itu terdapat juga dalam barang konsinyasi. Nah, kalau yang kedua ada barang dalam perjalanan, di mana barang dalam perjalanan ini terbagi menjadi dua, yaitu FOB shipping point dan juga FOB destination. Nah, di mana si barang konsinyasi ini merupakan entitas mengirimkan persediaan miliknya kepada entitas lain yang bertindak sebagai agen untuk menjual barang konsinyasi. Persediaan barang konsinyasi yang dititipkan untuk dijual adalah masih merupakan persediaan milik penitip barang dagangan dan tetap dimasukkan ke dalam persediaan pada nilai biaya. Nah, nilai biaya perolehannya, meskipun berada pada gudang entitas lainnya. Nah, kalau untuk good in transit, yaitu barang dalam perjalanan, yang tadi terbagi menjadi dua, yaitu FOB shipping point dan juga FOB destination. Di mana FOB shipping point ini merupakan barang menjadi milik pembeli ketika dinaikkan ke kapal di pelabuhan pengiriman atau barang tiba di pelabuhan. Nah, kalau untuk FOB destination, di mana si barang menjadi milik pembeli ketika pengirim uh, ketika pengiriman diturunkan dari kapal di pelabuhan dan juga sampai tujuan. Nah, jadi contohnya seperti barang tiba di pelabuhan tempat pembeli gitu. Lalu yang selanjutnya ada biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan, di mana biaya-biaya ini merupakan yang dapat dimasukkan ke dalam persediaan. Di mana yang pertama ada biaya pembelian yang meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, kecuali yang dapat hanya ditagih kepada kantor pajak. Lalu yang kedua ada biaya konversi, di mana biaya ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan juga biaya overhead produksi tetap dan juga variabel yang dialokasikan secara sistematis. Dan yang ketiga ada biaya lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya ada potongan pembelian dan juga retur pembelian, di mana potongan pembelian ini merupakan penurunan biaya persediaan yang diperoleh pembeli karena membayar lebih awal, ataupun penjual terkadang memberikan potongan kepada pembeli jika membayar sebelum pembayaran tersebut jatuh tempo. Nah, kalau untuk retur pembelian, di mana merupakan pengurang biaya persediaan karena pembeli mengembalikan persediaan kepada penjual, ataupun persediaan yang diretur oleh pembeli dapat disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian ataupun kerusakan pembelian, permintaan ataupun beda begitu. Lalu yang selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan, di mana sistem pencatatan persediaan ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem periodik dan juga sistem perpetual. Kalau sistem periodik, yaitu merupakan pencatatan persediaan yang dilakukan secara berkala, biasanya di akhir periode. Kalau untuk sistem perpetual, biasanya melakukan pencatatan persediaan dilakukan secara real time. Lalu yang selanjutnya ada contoh pada sistem periodik,
di mana PT Maju Jaya menggunakan sistem pencatatan periodik untuk persediaannya. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025. Nah, pada 1 Januari, membeli barang dagangan secara tunai senilai 10 juta. Untuk tanggal 15 Januari, membeli barang dagangan secara kredit dari PT Sumber Makmur senilai 5 juta. Lalu pada tanggal 31 Januari melakukan penjualan tunai barang dagangan senilai 12 juta. Nah, maka untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari dilakukan pembelian secara tunai, maka jurnalnya adalah pembelian 10 juta pada debit dan kas 10 juta pada kredit. Karena pembelian secara tunai akan mengurangi kas pada perusahaan. Lalu pada tanggal 15 Januari membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Makmur senilai 5 juta. Maka di tanggal 15 Januari akan di jurnal pembelian 5 juta di debit, utang usaha di kredit sebesar 5 juta. Kenapa utang usaha? Dikarenakan pembeliannya secara kredit. Lalu di tanggal 31 Januari melakukan penjualan tunai barang dagangan senilai 12 juta. Maka kas pada debit senilai 12 juta dan penjualan pada kredit senilai 12 juta. Karena kas bertambah di debit pada perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu ada contoh dari sistem perpetual, di mana PT Sukses selalu menggunakan sistem pencatatan perpetual untuk persediaannya. Nah, berikut ini adalah beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025, di mana pada tanggal 2 Januari, PT Sukses ini melakukan pembelian barang dagangan secara tunai senilai 10 juta, di mana 50 unitnya itu merupakan per harga satuannya yaitu 200.000 per unit. Lalu, di tanggal 10 Januari, PT Sukses melakukan penjualan barang dagangan secara tunai sebanyak 30 unit dengan harga jualnya 300.000 per unit. Nah, harga pokok per unitnya adalah 200.000. Lalu 25 Januari PT Sukses ini melakukan pembelian barang dagangan secara kredit senilai 6 juta, di mana 30 unit dengan harga 200.000 per satuannya. Nah, maka untuk pencatatan jurnalnya sendiri menggunakan sistem perpetual, maka di tanggal 2 Januari akan dilakukan pencatatan jurnal seperti pada persediaan barang dagangan pada debit sebesar 10 juta dan kas pada kredit 10 juta. Ya, pada tanggal 2 Januari itu melakukan pencatatan untuk pembelian tunai. Lalu di tanggal 10 Januari akan dicatat sebagai kas di debit sebesar 9 juta, lalu penjualan di debit juga sebanyak 9 juta. Lalu ada harga pokok penjualan atau HPP sebesar 6 juta rupiah dan juga persediaan barang dagangan pada kredit yaitu sebesar 6 juta rupiah. Di tanggal 10 Januari itu mencatat penjualan tunai. Lalu di tanggal 25 Januari 2025 ini PT Sukses pasti melakukan pencatatan jurnal yaitu persediaan barang dagangan di debit 6 juta dan juga utang usaha di kredit sebesar 6 juta. Di mana pada tanggal 25 Januari ini mencatat pembelian secara kredit. Selanjutnya ada penilaian arus biaya pada persediaan, di mana penilaian arus biaya persediaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rata-rata tertimbang, yang kedua ada MPKP, dan yang ketiga ada identifikasi khusus. Nah, di mana rata-rata tertimbang tersendiri mempunyai asumsi yang digunakan dalam metode ini bahwa barang yang dijual seharusnya dibebankan dengan biaya rata-rata, yakni rata-rata tertimbang dari jumlah unit dan harga pada saat dibeli, yang mana setiap saldo persediaan merupakan nilai rata-rata dari arus persediaan yang ada. Lalu yang kedua tadi adanya MPKP, di mana bahwa unit ini yang dijual adalah unit yang lebih dulu masuk. Persediaan akhir merupakan persediaan yang terakhir akan dibeli. Lalu yang terakhir itu ada identifikasi khusus, di mana metode ini mengidentifikasi arus biaya persediaan berdasarkan arus fisiknya atau mengaitkan persediaan aktual dengan pencatatan aktual. Lalu yang selanjutnya ada contoh soal pada PT Saburai melakukan perlakuan pembelian, penjualan, persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari melakukan ada persediaan awal 200 unit seharga 9.000. Lalu pada 10 Maret melakukan pembelian 300 unit
seharga 10.000. Lalu tanggal 5 April melakukan penjualan sebanyak 200 unit seharga 15.000. Dan pada tanggal 7 Mei melakukan penjualan 100 unit seharga 15.000. Dan pada tanggal 21 September melakukan pembelian sebanyak 400 unit seharga 11.000. Dan pada tanggal 18 November melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Dan pada tanggal 20 November melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 17.000. Dan pada tanggal 10 Desember melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 18.000. Nah, maka untuk penyelesaian dari soal tersebut, jika menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka penyelesaiannya akan seperti pada yang ada di tabel ini, di mana pada tanggal 2 Januari ini memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya adalah 9.000, dengan totalnya maka 1.800.000. Lalu di tanggal berikutnya pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian, maka akan masuk ke kolom pembelian sebanyak 300 unit dan dengan harga 10.000, maka totalnya adalah 3 juta. Lalu di tanggal selanjutnya pun pada tanggal 5 April dan 7 Mei dilakukan penjualan barang sebanyak 200 dan juga 100 unit, di mana harga masing-masingnya yaitu 9.600 dengan total sekian. Nah, lalu di tanggal selanjutnya pun pada tanggal 21 September itu dan juga tanggal 18 November dilakukan pembelian barang sebanyak 400 unit dan juga 100 unit dengan harga 11.000 dan juga 12.000, maka dengan total sekian. Lalu di tanggal berikutnya pun pada tanggal 20 November dan tanggal 10 Desember dilakukan penjualan dengan per unitnya yaitu 200 dan juga 200 unit dengan harga sekian dan juga dengan total sekian. Maka total akhir di persediaan akhir ini dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang yaitu sebanyak untuk persediaan akhirnya yaitu sebanyak 300 unit dengan total harga yaitu 3.224.000. Lalu yang selanjutnya ini ada penyelesaian jika menggunakan metode MPKP, yaitu masuk pertama dan juga keluar pertama. Nah, di tanggal 2 Januari itu memiliki persediaan sebanyak 200 unit dan juga dengan harga 9.000 unit, dengan harga Rp9.000 dan dengan total 1.800.000. Nah, di tanggal berikutnya pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian dengan banyaknya 300 unit dan dengan harga per unitnya adalah 10.000 dengan total harga 3 juta rupiah. Maka untuk di kolom persediaannya yaitu dimasukkan total pembelian baru yaitu yang 300 unit dengan harga per unitnya yaitu 10.000. Lalu di tanggal selanjutnya pada tanggal 5 April lakukan penjualan barang sebanyak 200 unit dengan harganya 9.000. Maka yang akan dikeluarkan pertama yaitu yang masuk pertama dengan harga yang 9.000 per unit. Lalu pada tanggal 7 April itu lakukan penjualan juga sebanyak 100 unit. Nah, maka yang dikeluarkan pun total sisa saldo, sisa persediaan yang ada di pertama itu yang akan dikeluarkan. Lalu selanjutnya pada tanggal 21 September dan juga tanggal 18 November dilakukan pembelian barang sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 dan pada tanggal 18 dilakukan pembelian pun dengan 100 unit dengan harganya 12.000 per unit. Maka itu menjadi persediaan di kolom persediaan yang baru. Lalu di tanggal selanjutnya pada tanggal 20 November dan juga tanggal 10 Desember itu dilakukan penjualan barang di mana masing-masing per unitnya adalah 200 unit barang. Maka total persediaan akhir dengan metode MPKP yaitu sebanyak 300 unit dengan harga 3.400.000. Itu jika menggunakan metode MPKP. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.